Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia bisa kembali menemani Anda di Dua Sisi malam hari ini. Nah pemirsa, permintaan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat agar lebih kritis terhadap pemerintah ini ditanggapi dengan sinis oleh sejumlah aktivis dan juga elemen masyarakat. Mereka khawatir alasannya jika sikap kritik yang cukup kritis terhadap pemerintah ini akan berujung pada kasus hukum dengan dalih terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah, dalam beberapa kasus juga tidak sedikit yang kemudian mereka yang kritis terhadap pemerintah ini belakangan dipanggil oleh pihak berwajib dengan alasan sebagai saksi. Namun pertanyaannya, mengapa himbauan presiden yang bagus tentunya kalau kita bilang, karena kritik dalam negara demokrasi adalah hal yang sangat biasa dan dibutuhkan untuk bisa lebih baik lagi jalannya roda pemerintahan. Tapi mengapa ditanggapi dengan sinis? Nah ini akan menjadi pembahasan kita malam hari ini bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya baik di studio dan juga melalui virtual. Di studio ada Bung Deddy Sitorus, anggota DPR fraksi PDIP. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada Haikal Hasan, ini penceramah. Bapak Haikal, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, dan bergabung juga secara virtual ada Prof. Henry Subiakto, staf ahli Menkominfo. Selamat malam Prof. Henry. Ya, nanti kita akan berdiskusi mengenai yang sudah saya sampaikan di awal. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Ya, tadi kita saksikan beberapa kali sebenarnya Presiden Jokowi menyampaikan kepada publik untuk lebih kritis terhadap pemerintah, menyampaikan kritik yang terbuka. Nah, kita akan mulai perbincangan. Saya juga mengenalkan satu lagi narasumber yang sudah bergabung, Bung Mardhani Alisera dari politisi PKS. Selamat malam. Malam. Waalaikumsalam. Oke, saya langsung todong nih Bang Mardhani atau Bapak Haikal boleh sebelum ke Bang Deddy ya. Ini kan Presiden menghimbau agar masyarakat lebih kritis, silakan aktif mengkritik pemerintah. Tujuannya kan bagus dong ya, untuk pemerintahan bisa berjalan dengan lebih baik lagi, kekurangan bisa diperbaiki. Nah tapi kenapa kalau kita lihat yang beredar sekarang di media malah justru jadi backfire gitu, banyak yang berbalik, wah malah ditanggapi dengan sinis dan lain-lain. Apa yang membuat ini terjadi? Iya karena indeks demokrasi kita turun. Beberapa lembaga survei menyatakan masyarakat makin takut untuk menyuarakan. Dan penggunaan pasal ITE, pasal 27, 28 Undang-Undang ITE, terus aja nih Ustadz Haikal mimpi aja udah bisa. Apa salahnya dengan mimpi itu? Nah jadi kalau kan mimpi nggak masuk dalam kritik terhadap pemerintah kan, itu lain hal. Iya, maksudnya dengan kasus ini, karena kalau dilihat yang mengajukan Ustadz Haikal dengan yang suka ngajukan tuh agak seragam gitu loh. Sama ini orang-orang yang laporin. Saya nanti Ustadz Haikal detail. Jadi intinya masyarakat disuruh lari tapi kakinya diikat. Kalau Pak Jokowi serius, ayo rame-rame bareng-bareng kita revisi Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27, 28. Tunggu. Kenapa harus ada kata-kata kalau Pak Jokowi serius? Artinya Pak Jokowi nggak serius dengan pernyataannya agar masyarakat lebih aktif? Ya kalau cuma menyatakan tapi tidak ada perubahan payung hukum yang membuat
kalau nanti dilihat, yang membuat kenapa orang dalam survei ya, indikator kemarin ngeluarin, makin takut bicara karena rata-rata yang mengunggah apapun suka kena ITE gitu loh. Padahal yang dikedepankan harusnya kan literasi dan edukasi lebih dahulu. Undang-undang ITE ini membunuh demokrasi, khususnya pasal 27-28 tadi. Penggunaan ini harus betul hati-hati. Padahal awalnya ini undang-undang transaksi elektronik, tapi dikedepankan informasinya. Nah sekarang ini menjadi penghambat untuk kebebasan berpendapat. Oke, Bung Deddy, Anda melihat seperti itu? Tadi katanya kalau Pak Jokowi serius ya revisi dulu dong undang-undangnya. Ya termasuk kalau mereka serius kan dia partai politik, ikut terlibat dalam menyusun undang-undang ITE. Jadi saya nggak mempersoalkan karena pertama konteks pernyataan Pak Jokowi adalah konteks ombudsman, konteks bagaimana masyarakat memberikan masukan berupa kritik atau apapun namanya untuk perbaikan pelayanan publik, untuk perbaikan pengawasan penyelenggaraan negara, pemerintahan dan sebagainya, termasuk pribadi. Nah, jadi tanpa dibilang Pak Jokowi pun, kalau di luar konteks itu, setiap warga negara berhak bersuara. Dalam arti berhak mengkritik juga. Yang sering menjadi rancu adalah pertama, sebenarnya hukum ini kita mau taruh di mana? Kita sudah sepakat ada undang-undang sebagai kerangka hukum kita berinteraksi di masyarakat. Tapi kita berharap itu jangan dipakai. Gimana sih? Kenapa itu dipakai? Ya namanya negara hukum. Kok Anda nggak mau dipakai? Yang kedua, ntar dulu. Tadi Anda bicarakan saja. Lalu yang kedua, ini kenapa ya? Hukum ini kan untuk membangun satu peradaban yang kita sepakati bersama. Kan itu nih logikanya. Itu untuk menjaga apa? Menjaga kerukunan, ketertiban dan sebagainya. Yang terjadi pada kita adalah orang merasa ingin bebas sebebas-bebasnya bersuara. Tidak peduli karena sangat jelas bedanya antara kritik dengan hinaan, ujaran kebencian, fitnah, kekasaran dan seterusnya itu sangat jelas. Yang namanya kritik pasti dibungkus dengan argumen yang jelas, dengan data yang jelas, disampaikan dengan cara yang benar dan beradab. Itu sangat berbeda dengan yang namanya makian, kebencian, ujaran provokasi, itu kan jelas. Nah, apakah kita mau ruang publik yang dipenuhi sampah seperti itu? Undang-undang mengatakan tidak boleh. Jadi tidak ada urusannya dengan Pak Jokowi. Ini urusan bangsa kita. Diatur gitu, Pak Haikal melihat itu bagaimana? Kalau tidak ada urusannya dengan Pak Jokowi, lalu urusannya sama siapa? Konstitusi. Karena yang menyampaikan ini Pak Jokowi. Ya, dengan hormat saya katakan ini mungkin ada satu perubahan perbaikan ke depan kalau kita ngelihat ke depan. Tapi kalau ada kalimat Pak Jokowi minta masyarakat kritik. Loh selama ini emang kita nggak ngeritik. Kalau dibilang minta berarti kurang dong. Selama ini kita kurang. Selama ini kurang semua orang yang mengkritik Pak Jokowi. Lagi pula dengan segala hormat saya katakan. Dulu Pak Jokowi berkata, saya rindu di demo. Begitu di demo, hasilnya apa tuh dengan orang yang demo? Kita tahu semua. Yang kedua, ya, sekarang bicara lagi seperti itu. Mohon maaf, saya jadi keingat judul film zaman dulu gitu ya. Kejarlah daku, kau kutangkap. Bisa-bisa kritiklah daku, kau kutangkap begitu ya. Sebab begini, Bang Dodi, ya, Pak Mardhani, Pak Jokowi udah banyak rekam jejak. Ini bukan menghina ya, ini yang kritik ya. Rekam jejak di mana beliau mengingkari janji yang periode 1. Periode 1. Udah selesai nih ya. Ya banyaklah mau beli buyback Indosat lah, mau nggak bakal ngutang lagi dah ternyata diingkari. Jadi timbulnya acara ini di TV One dan juga di TV-TV lain itu kan menandakan bahwa ini adalah ucapan yang sebagaimana musik kita tadi. Jangan-jangan panggung sandiwara. Oke, jangan-jangan panggung sandiwara. Nanti kita lanjutkan. Kita harus jeda dulu sejenak. Dua sisi. Diduga kalau bahasa hukum. Kembali sesaat lagi. Ya, saya lanjutkan perbincangan di dua sisi. Tadi Babe Haikal menyebutkan ini jangan-jangan panggung sandiwara. Saya mau ke Prof. Henry dulu boleh ya? Prof. Henry, bagaimana tanggapannya? Apakah memang ini Presiden seserius apa ini meminta masyarakat untuk memberikan kritik secara aktif? Tadi Babe Haikal sempat menyebutkan jangan-jangan ini diduga, pakai kata-kata diduga ya, panggung sandiwara begitu Prof. Mendampingi apa yang penyanyi tadi gitu ya? Ini Mbak Dwi, Antoni, kalau kita lihat beliau tahu persis namanya kritik itu sangat bermanfaat dan pemerintah dan yang semakin sehat, pemerintahan yang semakin terjadi karena kebijakan-kebijakannya
layanan publik. Layanan publiknya kalau ada yang kurang itu nanti akan dapat reaksi Prof. atas Henry, anggaran. boleh Prof. Henry, Ya. boleh kita perbaiki dulu komunikasi agar bisa didengarkan dengan jelas karena ini putus-putus. Mungkin kita akan perbaiki terlebih dahulu saluran komunikasi kita dengan Prof. Henry. Saya ke Bung Deddy terlebih dahulu nih karena kita nggak bisa mendengarkan Prof. Henry. Tanggapannya Bung Deddy, jangan-jangan ini seberapa serius sih Presiden dengan pernyataannya? Silakan dong kritik pemerintah. Jangan sampai ini duga seperti kata Babe tadi panggung sandiwara, jangan-jangan. Ya, soal apakah keseriusan Presiden itu benar-benar atau itu panggung sandiwara seperti diduga panggung sandiwara seperti kata Haikal, ya hanya Pak Jokowi yang tahu. Tetapi makanya dari awal saya katakan tadi bahwa konteksnya dulu Pak Jokowi bicara pada pertemuan dengan Ombudsman, ya. Itu konteksnya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan publik dan hak masyarakat gitu ya. Yang kedua tadi saya katakan nggak ada urusan dengan Pak Jokowi karena kritik itu adalah semacam obat vitamin buat penyelenggaraan kekuasaan dan itu dijamin oleh konstitusi kita. Jadi kalau mau dikatakan apakah Pak Jokowi serius, ya memang harus serius, itu perintah konstitusi. Boleh saya tanya ke Pak Deddy? Silakan. Boleh. Ada nggak kritik yang disampaikan masyarakat lalu diambil oleh Pak Jokowi atau oleh pemerintah? Ya, saya kira banyak yang diambil. Salah satunya apa kira-kira? Loh, banyak perbaikan yang dilakukan pemerintahan. Anda tinggal buka aja internet ya. Saya nggak usah lah. Ini sangat teknis kalau menurut Misalnya saya. gini, Dalam kan dari kebijakan anggota kan juga banyak. DPR. Ya. Misalnya gini, masyarakat mengkritik ini satu contoh aja satu yang Anda bilang banyak satu ini lalu kemudian pemerintah ambil dan pemerintah jalankan sehingga kita ntar dengan niat baik Pak yang Jokowi saya maksud. kita sambut. Kalau gitu kita bicara itu nanti kan jadi hal-hal teknis. Tapi inilah cara pandang yang seolah-olah dari awal sudah ada framing di kepalanya bahwa negatif, bahwa tidak ada yang didengar oleh masyarakat. Enggak, jangan. Itu kan menurut Anda. Enggak boleh begitu. Loh, Apa? Anda tadi Sebentar. boleh berpendapat. Saya boleh nggak? mempersilakan Saya Bang mengatakan Mardhani. tidak. Enggak, Bang, Jadi, sebentar, jadi begini loh, nggak boleh, harus nggak boleh. terbuka. Di muka publik Harus nggak boleh terbuka. framing Harus seperti terbuka. itu. Kita Oke. bertanya, Loh, bertanya. Anda Nggak jangan boleh. tanya saya bukan Jokowi. Lo barusan kan loh, bilang kalau pemerintahan saya kira pemerintah sangat banyak yang diperbaiki. Terus saya bilang contoh. Mungkin teknisnya Bung Banyak Deddy nggak tahu undang-undang karena yang diperbaiki karena Bung Deddy masukan dari masyarakat. legislatif. Ada perpu yang diciptakan karena tuntutan masyarakat. Oke. Masa sih harus sebut? Ya, sebut. Berarti kan Anda nggak gaul Biar gitu. masyarakat tahu. Jadi seolah-olah nanti saya mau Oke, sebentar. Saya kasih kesempatan Bung Mardhani, silakan. Jadi Dedi tadi bilang Pak Jokowi menyatakan ini pada acara Ombudsman Ya. Republik Indonesia. ORI ya, saya kebetulan Komisi 2. Ombudsman mitra kami. Ombudsman ini KPK-nya Komisi 2. Kita terus memperkuat, mendukung. Tapi saya tantang Pak Jokowi, ayo naikin anggarannya Ombudsman. Anggaran tahun 2020 cuma 206 miliar. Padahal Ombudsman tingkat provinsi tidak boleh mendapat bantuan dari APBD. Semuanya dropping dari atas. Kenapa? Karena mereka punya tugas quote and unquote seperti KPK yang apa keluhan ayo. Sekarang ini mereka lagi mengembangkan riset, punya asisten tapi remunerasi. Saya pernah. Oke, poin yang ingin Anda sampaikan apa? Kalau Pak Jokowi serius pengen membesarkan ombudsman biar kritik masyarakat bisa lebih berkualitas, tambah anggaran, tambah penguatan. Begitu. Saya sepakat itu dan saya kira kan Bung Mardhani juga di DPR. Jadi harus bersama-sama, tidak cukup hanya presiden. DPR dan legislatif dan eksekutif harus bersama-sama memandang ini sebagai hal yang Bedanya penting. gini, Det. Bedanya gini, kami di Komisi 2 selalu dukung. Tapi ketika masuk ke pembahasan di Kementerian Keuangan, eksekutif, mereka selalu punya plafon. Padahal Pak Jokowi bisa melihat mana yang harus diprioritaskan sehingga anggarannya di top up. Yang itu saya tantang. Ayo, kayak tadi undang-undang ITE sekarang ombudsman digedein. Gitu. Itu hanya pemerintah yang bisa menjawabnya. Nah, kita sekarang ke Prof. Henry dulu. Prof. Henry sudah bisa mendengar saya? Iya sudah bisa. Oke, nah ini lebih bagus nih suaranya. Prof, bagaimana tanggapan Anda nih? Seserius apa nih Pak Jokowi dengan pernyataannya? Masyarakat ayo dong lebih aktif mengkritik pemerintah. Ya itu kan tadi saya katakan bahwa Pak Jokowi itu tahu bahwa kritik itu akan menciptakan pemerintahan yang menjadi semakin hati-hati, semakin cerdas, semakin bijak begitu. Tadi misalnya kritik Pak Mardhani Alisera menyebabkan nanti mungkin akan jadi perhatian itu mengenai anggarannya Ombudsman kan begitu kan. Jadi kritik itu memang suatu gizi yang bisa membuat badan
sistem demokrasi ini semakin sehat. Makanya Pak Jokowi minta supaya ada tambahan kritik kan begitu. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa ini menyebabkan orang takut, sebenarnya ketika ini diadakan, acara ini diadakan, itu kan juga sudah menunjukkan bahwa tidak takut kan orang mengkritik. Ini Babe Haikal ini kan tukang kritik dari kemarin-kemarin juga aman-aman saja begitu. Kemudian yang tadi di media sosial yang ramai katakanlah nyinyir dengan Pak Jokowi pun juga justru malah menimbulkan diskusi-diskusi ini. Artinya itu juga menunjukkan bahwa kalau ada orang mengatakan takut, nyatanya malah yang trending kan yang pada negatif-negatif itu. Berarti ini kan masih ada ruang demokrasi yang cukup besar, termasuk dalam diskusi malam ini. Gitu. Oke, masih ada ruang demokrasi yang terbuka kok, Bung Mardhani, Pak Babe Haikal. Demokrasinya ada, tetapi survei yang dilakukan beberapa lembaga independen jelas menyatakan masyarakat kian takut menyatakan pendapat. Tadi Babe Haikal saja panggung sandalnya pakai kata diduga. Nanti semua selalu, saya juga ketika menyatakan harus pakai exit point-nya gitu. Kalau belum pasti ya jangan seyakin itu Oke, dong. sebentar. Ini sudah ada yang pasti nih. Saya juga kita merangkum beberapa tanggapan dari aktivis segala macam ya mengenai pernyataan Pak Jokowi. Kita dengarkan dulu bersama ya berikut ini. Bagus. Harusnya niat baik ini juga bisa ditindaklanjuti dengan misalnya inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-Undang ITE. Pemerintah mau mendengarkan kritik itu atau tidak? Gitu kan? Jadi jangan kemudian mengundang kritik tapi tidak mau mendengarkan kritik itu. Jadi wajar kemudian kalau ada survei dan lain-lain yang mengatakan masyarakat sekarang takut. Karena sehari-hari kita ditampilkan wajah orang yang kritis, orang yang demonstrasi, orang menyampaikan pendapat malah ditangkap-tangkepin. Problemnya satu adalah umumnya buzzer adalah anonim. Jadi nggak pernah tahu kita siapa. Mereka tidak pernah mau bersedia atau punya kapasitas barangkali untuk mempersoalkan materi kritiknya. Agar Pak Jokowi menertibkan buzzer-buzzer penumpang gelap. Nah, itu tanggapannya mulai dari mau dengerin nggak sih sebenarnya kritik dari masyarakat itu ya? Ada yang takut buzzer-buzzer tolong ditertibkan Long. Gini deh misalnya kita pakai pendekatan kampus sebentar ya. Dulu ya ada mata kuliah yang namanya decision analysis atau analisa keputusan. Saya coba ketika Pak Jokowi berkata begitu, sekali lagi ini acara untuk apresiasi Pak Jokowi ya, karena mungkin mudah-mudahan ada sebuah perubahan yang besar dalam tubuh pemerintahan yang periode kedua ini. Saya coba oret-oret ya, kritik tidak kritik. Ya, kritik tidak kritik. Boleh nggak saya tanya Babe Haikal? Boleh. Tadi kan Anda nanya saya pas saya ngomong ya. Saya mau nanya ini. Belum selesai. Kasih dulu saya satu contoh. Kritik. Orang masuk penjara karena mengkritik pemerintah. Simpan dulu. Jawabannya simpan dulu. Nanti saya jawab. Ya, simpan dulu ya. Tadi kan biar imbang nih. Tadi kamu lagi ngomong ditanya nih. Tapi saya yang mengatur dong. Saya yang mengatur lalu lintasnya sebentar. Saya mau nanya itu aja. Saya ke moderator. Ya, Jawabannya silakan. tadi kan saya langsung jawab. Disimpan dulu nanti dilanjutkan. Saya kan langsung jawab. Ya. Ada nggak kasih saya contoh orang karena mengkritik dengan benar lalu masuk penjara? Sebentar, Oke, pertanyaannya ditampung nanti dijawab. Lanjutkan dulu Babe Haikal. Ada analisa keputusan, ya, analisa keputusan, decision analysis dulu ya mata kuliah. Mungkin di pasca sarjana itu pada tahu lah. Kritik, tidak kritik. Kalau kritik ditangkap, tidak ditangkap. Nah ini berkejawab, sabar sebentar. Ya silakan. Ya, kritik, tidak kritik, ditangkap, tidak ditangkap. Terus kalau nggak ditangkap, apakah kritiknya dibaca atau nggak dibaca? Oh dibaca, didengar atau nggak didengar? Didengar, dijalanin atau nggak dijalanin? Kemudian ada contohnya nggak kritik masyarakat lalu dijalankan atau dibahas? Kalau nggak ada contoh maka keputusannya pada terakhir. Oh lebih baik tidak usah kritik, silahkan jalan. Dan sekarang seperti itu. Coba ambil contoh, kritik pemerintah, besok akun hilang nggak? Akun apa Facebook lah, Nah Twitter, ini berkaitan Instagram. nih dengan pertanyaannya Bung Ya, Deddy. Boleh dijawab nanti. sebentar. Nanti dijawab Babe. Iya. Harus jeda dulu kita sejenak. Dua sisi akan ikut kami moderator. lanjutkan. Sesaat lagi usai jeda. Oke, nah baru boleh dijawab nih sekarang. Pertanyaannya Bung Deddy, sebutkan contoh yang mengkritik Pak Jokowi kemudian langsung di penjara. Ya. Tadi Pak Jokowi yang saya hormati, acara ini memang termasuk apresiasi untuk beliau karena kata-katanya sangat menggugah. Lalu sekarang pertanyaan Pak Deddy tadi, emang ada yang kritik Pak Jokowi langsung ditahan? Nggak ada.
Tetapi kerjaan para buzzer yang membuat seorang menjadi takut dengan contoh-contoh yang dimana pengkritik itu adalah orang-orang yang selama ini memposisikan diri sebagai oposisi, itu terjadi. Pak Jokowi nggak tahu. Misalnya saya. Oke. Misalnya teman-teman lain semua. Apa yang terjadi dengan Babe Haikal? Ini ada contoh kasus nih Babe Haikal, apa yang terjadi? Saya di ruang publik agak enak sebenarnya ya, bahwa saya punya usaha yang diblok oleh jelas-jelas ya, orangnya datang minta maaf udah nggak bisa lagi bekerja sama. Oke. Ya, dengan bukan prestasi tapi karena oposisi gitu ya, jelas itu. Secara eksplisit menyebutkan karena Iya, Oke. jelas. Ya. Tapi itu di luar konteks kita nih. Oke. Karena ditanya. Itu yang saya kira. Karena ditanya. Justru makanya saya karena jawab. kan udah diminta kritik sama Gitu, presiden. ya. Babe Haikal sebutkan saja orangnya. Karena kalau dia didukung dengan data dan fakta, itulah kritik. Tapi ketika Anda katakan ada orang datang karena saya oposisi, itu yang bisa menjadi fitnah. Oke, sebentar. Kita juga Gitu mengumpulkan loh. beberapa Sekarang data. saya menantang Anda. Ya. Coba Pak Jokowi sudah buka pintu itu. Anda sebutkan siapa yang melakukan itu kepada Anda, kapan? Sebutkan Oke. orangnya. Bung Mardhani, Karena itu melanggar hukum. Saya komen dikit ya. Lo bukan dijawab dulu dong. Sebentar. Supaya kita jelas bedanya. Masih nanya, Saya masih menantang nanya. ini kritik. Masih Saya nanya, setuju. masih Karena nanya. kalau itu benar terjadi, saya akan bela Anda. Kan selama ini bela kan ya. Nah jadi begini saya bilang, memang Pak Jokowi tidak langsung menangkap orang yang mengkritiknya memang. Tapi tolong tertipin dulu buzzernya. Oke. Gitu. Buzzernya kan banyak beredaran di semua. Terus yang dipanggil selama ini dan diproses sama polisi selama ini itu siapa? Gitu. Kan ketahuan semua. Jadi poinnya tidak Pak Jokowi secara langsung tapi buzzer-buzzernya ya. Oke. Tertipin dulu buzzernya. Sebentar. Gitu loh. Sebentar. Saya angkat perspektif dari pengelola media sosial. Facebook khususnya ya. Kalau Instagram masih agak lumayan. Hampir sebagian besar yang posting cerita tentang Habib Rizik Syihab ban. Oke. Apapun ban, Salah langsung satunya. suspend. Akun saya ada berkali-kali. Padahal yang kita angkat ini loh. Perspektif Habib Rizik Syihab mencerita tentang Pancasila yang Oke. sangat negarawan. Apapun pokoknya ada kata itu, boleh jadi itu bukan perintah Pak Jokowi, tapi Enggak. saya sudah mengangkat, kita harus panggil pengelola Facebook atau sosial media yang Sebentar, sebelum melakukan kesana itu. saya mau ke Prof. Nggak, makanya Henry. saya mau Sebentar, tanya, Bung Gadi. saya mau tanya dulu Sebentar. Pak Mardhani. Itu di-ban oleh pemerintah apa bukan? Bukan. Oleh Pengelola Facebook. pengelola Oke, Facebook. sebentar ya, ini makanya saya ada bilang. Kominfo. Kita tanya langsung Ya, ke Prof. ini Henry. bagian Prof. Henry, dari ini yang sebagai salah membuat satu persepsi contoh. publik bahwa pemerintah Oke. buruk Ya. dalam menangani kritik. Gitu. Silakan ditanggapi Prof. Henry. Ya, memang kalau ada akun yang kemudian diblok atau katakanlah di take down, Orang melaporkan. itu bukan dari pemerintah atau Kominfo, Oke. tapi itu dari platform yang ada di situ. Jadi misalnya seperti Babe Haikal ini dia bikin platform di YouTube, kemudian dia diblokir. Itu bukan dari Kominfo, tapi dari YouTube. Termasuk Pak Mardhani Alisera tadi ya tentang akun Facebook, dia ya. mengupload tentang aktivitas Habib Rizik karena Habib Rizik atau FPI itu dianggap sebagai persoalan juga di negara-negara barat, dianggap sebagai lokal teroris, maka kemudian diblokir itu. Itu dulu juga terjadi itu. Nah, Kementerian Kominfo sendiri tidak melototi Facebook, tidak melototi Instagram atau melototi Twitter gitu ya. Tetapi Twitter, Instagram, Facebook itu punya mekanisme tersendiri. Dan salah satunya sekarang memang dia mungkin itu masukan-masukan dari banyak pihak ya. Kemudian sekarang men-take down beberapa konten yang terkait dengan FPI. Memang mereka men-take down. Oke, itu Dan saya juga penjelasannya. mengalami. Jadi Facebook saya juga berkali-kali disuspend, entah alasan apa, ya, karena orang tidak suka dengan saya disuspend. Akun Twitter saya ketika pada pilkada yang kemarin itu tiba-tiba tidak bisa posting dengan alasan ada laporan segala macam. Jadi gini loh, saya sepakat dengan Bung Mardhani Alisera tadi. Ada sesuatu yang serius dengan Undang-Undang ITE yang memang harus kita perbaiki. Tapi ada juga yang harus kita lihat dari sisi masyarakat, karena tidak hanya terjadi di Indonesia. Pergeseran nilai, pergeseran etika dalam masyarakat karena ruang publik terbuka melalui media sosial, garis batas itu tidak ada lagi. Kalau untuk itu kita sepakat akan Dan ditertibkan itu ya, tidak hanya ya. terjadi di Indonesia, terjadi di semua negara. Di Thailand, orang hanya memberikan jempol ya pada sebuah gambar yang merendahkan rajanya, kena 25 tahun penjara. Jadi
Ini persoalan di seluruh dunia kalau menurut saya, tidak hanya di Indonesia. Di negara kita ini, Mbak. Orang hanya memposting, wah terganggu nih gua, nggak Itu bisa kan tidur sudah karena diatur suara dengan undang-undang sesuatu. ITE sebenarnya Kena. kan? Loh. Nah, makanya saya katakan tadi, poin krusialnya adalah ada perubahan, pergeseran nilai karena ada media sosial. Di sisi lain kita punya undang-undang yang dipandang tidak sesuai ya dengan kemauan banyak orang. Nah, di sini kan harus dipertemukan. Dalam konteks ini, Det, makanya Prof, saya izin inisiatif dari pemerintah harusnya mulai kelihatan. Contoh, penerapan Undang-Undang ITE dengan pasal karet 2728 yang sering tuh ya. Itu ya harus mulai pemerintah memberikan perspektif. Tidak boleh pasal ini pasal karet. Kalau ada kritik, ada pendapat berbeda, dekatilah dengan pendekatan edukasi dan literasi dulu. Jangan pendekatan hukum lebih dahulu. Karena ketika suara dibungkam tidak berhenti. Di ruang publik dia berhenti, tapi di ruang-ruang gelap dia berkembang. Dan itu buruk bagi kesehatan masyarakat kita. Lebih baik semuanya didiskusikan secara terbuka. Oke, tapi kalau kita, ini yang Dedi saya- tadi nganggap, gini, ruang publik tuh cerdas kok. Ketika ada quote and unquote kata-kata hoax, fitnah, merajalela, buzzer juga merajalela bekerja. Ini dua-dua ini ekstrim kiri, ekstrim kanan. Lama-kelamaan bandulnya ke tengah. Masyarakat makin cerdas ketika ada edukasi dan literasi. Tugasnya Prof dengan Kementerian Kominfo itu haruslah lakukan itu agar ada edukasi dan literasi. Termasuk Ini jadi tugas politisi dan tokoh-tokoh agama. Ini yang jadi kadang KDR. justru menjadi bagian dari persoalan kalau menurut saya. Politisi Kami dan tokoh melakukan agama itu, Dan bagian saya dari punya persoalan. akun, Baik. punya gitu loh. kegiatan pekanan Indonesia Leader Stock, Dedi boleh lihat, itu edukasi Karena gini, publik. misalnya gitu. pengalaman saya nih, saya punya beberapa akun yang setiap hari hanya menyerang saya. Dalam akunnya, dedicated only for me. Dengan gambar-gambar yang Itu jorok, bentuk cinta bahasa dan yang perhatian, kasar, kan, dan gitu. segala macam. Laporkan itu mestinya. Oh, saya nggak merasa terganggu, biar aja dia gila sendiri. Kan saya nggak penting gitu loh. Iya. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Tapi gini, kembali lagi, apakah memang pemerintah, ya, atau apakah memang polisi, ya, dalam soal penegakan hukum kan kita tidak bisa himbauan, Pak. Harus merupakan kesepakatan hukum. Presiden Jadi itu, Pak misalnya Jokowi undang-undang itu dua ITE loh. itu bisa Pak Jokowi diajukan posisinya misalnya dua. ke Mahkamah Konstitusi. Oke, Pak nanti Jokowi pasti kita dua. lanjutkan. Dua apa? Tahan Satu dulu, Bung adalah Mardhani. kepala pemerintahan, dua kepala negara. Oke, nanti kita Gitu. lanjutkan. Usai jeda. Dua sisi kembali sesaat lagi. Ya, dua sisi saya lanjutkan. Tadi Bung Mardhani terputus ya. Presiden ini ada sebagai kepala negara. Ada Jadi dua poin Pak tadi yang Jokowi disampaikan. itu siapapun yang perlu jadi presiden Indonesia dua. Dia kepala pemerintahan, dia tidak boleh intervensi. Oke. Tapi ketika dia kepala negara, dia beyond dari semua. Dia boleh ngundang. Ini ada nih. Jangan pendekatannya hukum dulu, undang-undang ITE ini berat. Coba pendekatannya edukasi literasi. Coba bikin kurikulum yang membuat orang jadi cerdas dalam melakukan sokmed. Coba panggil Kapolri. Ini kalau kasus kayak gini, karena semuanya itu menjadi satu, membuat persepsi publik kepada presiden dan pemerintah buruk. Dan itu bukan kata saya, lembaga survei yang melakukan aksi independen, dan itu baik buat pemerintah gitu. Oke, Prof, mungkin ditanggapi Prof masukannya dari Bung Mardhani ini, Prof. Ya, jadi begini Mbak. Di era sebelum medsos kan namanya masyarakat itu kan pasif hanya sebagai konsumen informasi dan wacana. Di era medsos ini masyarakat yang jumlahnya jutaan itu sudah menjadi pelaku-pelaku komunikasi sekaligus juga pembuat wacana. Kadangkala memang mereka ini mengalami semacam kegamangan begitu ya, apalagi ketika pilpres, ketika pemilu kita, politik kita itu sangat keras, itu terjadilah pembelahan. Bahkan kalau dalam bukunya yang ditulis oleh ada buku namanya Like War, The Weaponization of Social Media, itu mengatakan bahwa yang namanya media sosial itu di berbagai negara itu jadi ajang perang komunikasi. Nah, sekarang yang terjadi adalah perang komunikasi yang nggak henti-hentinya. Semua pada sensitif, baik yang mendukung maupun yang kontra, sensitif. Saya pun sering diserang kok. Saya juga sering dibully. Dianggap saya profesor ini abal-abal. Saya suruh cek aja ke UNER, saya juga orang UNER kan begitu kan. Tapi memang sekarang ada di mana-mana, baik yang mendukung maupun yang menolak atau oposisi.
ini sensitivitas ini yang memang kadangkala ditanggapi bahwa wah sekarang ternyata ada buzzer. Padahal yang tidak semuanya buzzer. Memang ada buzzer, saya yakin pasti ada, baik buzzer di tingkat yang oposisi maupun yang mendukung. Tetapi masyarakat yang sangat fanatik, masyarakat yang juga terlibat dalam konteks perang komunikasi tadi itu juga harus kita perhitungkan, dan itu agak sulit membedakan mana buzzer mana tidak. Wong saya jelas-jelas ASN dan juga katakanlah memang orangnya jelas dianggap buzzer kok, dianggap buzzer RP kok, saya itu juga kadang-kadang. Jadi ya sudahlah, itu namanya memang kondisi sekarang ini adalah kondisi baru begitu. Ya, izin saya menanggapi apa yang Pak Profesor katakan, sekaligus juga menanggapi apa yang Bang Mardhani sampaikan. Justru Presiden sebagai kepala negara harus hadir. Hadirnya di mana? Ya di sini gitu loh. Ambil contoh. Yang disebut sosial media sekarang ini kan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gitu ya. Ambil contoh satu, Facebook misalnya. Berperan adil apa tidak ini CEO-nya. Dan itu bisa dipanggil secara musyawarah baik-baik. Kenapa? Diurutin dulu. Kita kan nggak kritik, kita pakai data. Kita tahu mana kritik, mana menghina, mana mencela, mana memaki, mana hoak, kita paham lah begitu. Coba dikumpulin deh, dikumpulin. Mana yang di-ban, mana yang nggak di-ban. Di-ban karena apa? Jadi pemerintah bisa loh, bisa mengatakan, CEO jangan begitu dong. Kenapa yang di-ban itu adalah orang-orang yang beroposisi kepada pemerintah? Kebanyakan. Dan saya juga punya data karena kita korban-korban yang di-ban gitu loh. Nah itu negara hadir, undang semua, kumpulin semua, dengar pendapat, ada perwakilan dari rakyat, ada perwakilan dari ulama, ada perwakilan dari pendeta, segala macam, ada perwakilan semuanya. Sehingga apa? Sehingga jelas masalahnya, negara itu hadir. Dan apa yang dikatakan Pak Jokowi ini, jadikan momentum. Ini tidak gitu paham loh. entitas Jadikan yang momentum. namanya startup gitu loh. seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya itu. Mereka adalah mereka itu punya aturan sendiri yang ketika kita masuk ya itu sudah, kalau kita jernih detail melihat ada prosedur kenapa orang bisa di-ban dan sebagainya, dan itu tidak ada urusan dengan negara sebenarnya, karena kita punya pilihan mau main Facebook atau main yang lain. Itu kan pilihan bebas ada pada kita gitu loh. Tetapi sepanjang kita pakai startupnya mereka, ya kita harus tunduk pada aturan mereka, karena itu dialami oleh semua, tidak harus politisi gitu ya. Jadi, dan terus terang tadi saya sudah sampaikan juga bahwa ini masalah karena yang di-ban oposisi semua kan menguntungkan. Jadi biarin. Tadi kan saya udah katakan, saya juga ngalamin. Saya disuspend oleh Twitter gara-gara apa? Saya waktu itu banyak memviralkan dengan ads on ya. Saya langsung di-ban. Tapi saya mau bilang, dari tahun 2015 lalu kemarin 2019 kita ini di Asia bertemu beberapa negara untuk bicara tentang hate speech, bicara persoalan-persoalan ini. Ini persoalan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Jadi maksudnya Bang Deddy biarin begitu sosial media? Bukan. Kita harus lihat, kita punya kebebasan menggunakan dia atau tidak. Sebentar saya kasih kesempatan Bung Mardhani, tapi saya harus jeda dulu ya. Siap. Kita kembali sesaat lagi, saya jeda di Dua Sisi. Ya, bagian terakhir dari Dua Sisi saya kasih kesempatan untuk Bung Mardhani tadi yang terputus sebelum edukasi dan etika. Pemerintah punya tanggung jawab besar. Jangan membiarkan negeri ini dikuasai oleh algoritma global. Facebooknya dipanggil, Singapura panggil kok, panggil duduk question and answer gitu. Kita sebagai pasar besarnya punya kekuatan, dan kita ini diwakili pemerintah. Pemerintah itu orang tua, ketika ngelihat anaknya berantem karena Facebook, ketika ngelihat ujaran kebencian, ayo panggil Facebooknya, kita duduk bareng. Ketika semua diskursus ini ditutup, tidak selesai, justru saluran-saluran gelap, dan itu berbahaya. Karena itu Facebook atau sosial media siapapun bisa dipanggil. Kita negara berdaulat, pemerintah memiliki wewenang itu. Menang pemilu, koalisi besar, laksanakan tugasnya. Jangan tidak mengedepankan edukasi, literasi, malah quote and unquote seperti Mbak Baika, biarinin aja. Yang koalisi oposisi di take down, ya nggak boleh kalau kayak gitu. Prof. Henry, ini kita sebagai pasar besar dari sosial media harusnya punya power juga, berdaulat juga di sini menurut Bung Mardhani. Bagaimana, Prof? Jelas. Tidak usah khawatir, itu kita sering manggil juga yang namanya pemilik Telegram, karena Telegram itu dipakai oleh teroris, misalnya Pavel Durov kita panggil ke Indonesia. Kemarin waktu ribut-ribut mengenai persoalan ketika banyak sekali uploadan yang melanggar undang-undang, itu Pak Menteri langsung telepon ke Amerika, dan mereka juga diskusi
mengikuti juga bahwa kita punya undang-undang ITE, kita yang harus dihormati oleh mereka. Mereka juga menghormati. Nah, negara hadir. Sekarang tidak hanya undang-undang ITE, kita sekarang sedang menyelesaikan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Artinya pengguna-pengguna ini data pribadinya tidak bisa dipakai sembarangan oleh platform-platform tadi. Misalnya kayak kemarin ada kasus WhatsApp minta persetujuan akan menggunakan data pribadi penggunanya. Nah, itu kita atur semua. Nah, itulah perlindungan negara masuk dan hadir di dalam kancah persoalan-persoalan teknologi digital atau dunia digital yang sekarang sedang berkembang. Jadi tidak diam kok. Pemerintah itu punya banyak aktivitas yang jelas untuk melindungi masyarakat secara luas. Mestinya dibuka ke publik, jadi diskursus, jadi pelajaran. Misal Pak Menteri telepon, boleh jadi teleponnya malah minta yang lain. Kalau di Komisi 1 kan? kita selalu laporan, Pak. Kalau di Komisi 1, Pak. Pindah komisi. Prof, termasuk juga ini menerima masukan akun-akun yang oposisi terhadap pemerintah yang disuspend juga termasuk akan memperhatikan itu ya Prof ya? Kalau akun-akun ini sebenarnya kan langsung. Jadi kalau ada akun bermasalah, misalnya seperti akunnya Pak Haikal itu, ketika Pak Haikal itu menjadi tokoh yang cukup kontroversi, pasti banyak yang mendukung, tapi juga banyak juga yang tidak suka. Nah, yang tidak suka ini melaporkan ketika jumlahnya banyak dan dianggap itu melanggar community standard tadi atau standar komunitas yang dimiliki oleh platform, ya bisa disuspend. Itu yang terjadi. Dan yang disuspend tidak hanya oposisi, banyak dari kalangan yang mendukung pemerintah pun juga kalau dia banyak melanggar community standard itu hilang itu konten-kontennya maupun juga disuspend akunnya. Jadi memang mereka dari Amerika punya standar sendiri dan mereka juga memiliki katakanlah norma hukum yang berlaku di negaranya dan kemudian diberlakukan juga ketika dia di perusahaan yang dia miliki begitu. Ini fakta ya. Yang pertama sekali lagi kita apresiasi acara ini diangkat sebagai jangan berhenti di sini. Ini pintu gerbang yang sangat baik dari Pak Jokowi untuk membuka kritik dan yang kritik mesti dilanjutin. Dan ini jangan berhenti sampai di sini. Pak Prof, saya punya akun Pak Prof, Cyber TV. Baru sehari belum upload apapun, cuma tulisan saluran pemersatu bangsa. Langsung ban, langsung hilang dan di ban selamanya. Berarti banyak yang laporin itu Pak Haikal. Belum tampil. Belum tampil. Dan itu apakah yang membuat horornya persepsi publik gitu kian buruk. Kalau pemerintah merasa nyaman ya sudah gitu. Kenapa tuh Pak? Belum tayang, belum sempat dipublish tapi di ban. Saya bisa buktikan dengan detail, dengan data. Ingat, ini kita ngomong dengan data. Pak Haikal. Prof, bagaimana Prof? Tapi Pak Haikal kan jejak digitalnya kan sudah banyak sekali di mana-mana. Jadi itu yang menjadi pertimbangan mereka. Begini Pak Prof, saya katakan kalau ada jejak digital saya yang menghina presiden, yang mencela presiden, yang menyebarkan kabar hoaks presiden, silahkan nih saya buka di publik. Ini nggak ada hubungannya dengan presiden kita. Ya apanya dong? Ini hubungannya dengan community standard tadi. Platform. Ya artinya ada buzzer. Pak Haikal di sini sering melanggar community standard dari platform-platform itu yang direcord oleh demikian. Masih bisa jadi mestinya tugas pemerintah memaksa. Apa sih standarnya? Ayo kita diskusikan bersama. Ketika standar itu, misal karena oposisi, berarti pemerintah punya tanggung jawab. Nggak boleh standar ini dijadikan. Biarkan diskursus publik itu sehat. Nah, ketika bisa jadi, berarti pemerintah tidak tahu standar itu. Padahal ruang publik ini tetap ada dalam kedaulatan negara, di mana pemerintah pemegang amanahnya untuk merapihkan. Kalau saya sih gini aja. Kalau soal edukasi dan segala macam, saya kira undang-undang ITE sudah cukup lama. Kasus sudah cukup banyak. Jadi kalau dibilang orang belum ngerti, belum tahu, sudah hampir 10 tahun, udah 7 tahun saya kira ya. 2008. Sejak pembelahan politik ini begitu keras, akhirnya sudah banyak korban, tapi orang nggak jerak kok. Jadi saya kira ini harus begini. Kalau kita anggap undang-undang ITE, bahkan undang-undang hukum pidana kita, itu ya banyak bermasalah menghalangi orang bisa sebebas-bebasnya, ya mari kita duduk, kita perbaiki. Ya itu teman-teman DPR dan pemerintah nanti begini, jangan hanya menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum. Baik. Karena seringkali justru patronnya yang
memprovokasi masyarakat di bawah melakukan hal-hal yang di luar kepantasan. Oke, saya harus sebenarnya masih banyak ini, tapi waktunya terbatas sekali. Saya harus mengakhiri. Sejatinya di negara demokrasi sesungguhnya kritik itu bukanlah barang haram, tapi hal yang dibutuhkan untuk bisa mengoreksi, membangun ke arah yang lebih baik lagi, asalkan disampaikan dengan cara-cara yang lebih baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di dua sisi. Bung Deddy, Babe Haikal, Bung Mardhani, dan juga Prof. Henry, terima kasih. Kita jumpa lagi pekan depan di dua sisi. Selamat malam, sampai jumpa.